Halo guys, my name is Siva Mardia, saya dari kelas 12 IPA 1. Saya sekarang lagi ada di Istana Bahasa Pagariang. Saya ingin menunjukkan kepada kalian apa sih yang ada di Pagariang. Ayo, let's go. Sekarang aku lagi ada di depan rumah adat Pagariang. Yuk kita lihat apa aja isinya. Di lantai 1 ada singgasana raja. Ada beberapa peninggalan seperti keris, guci, dan juga talempong. Yuk kita lihat Di sini ada beberapa keris-keris peninggalan raja-raja zaman dahulu. Ada kuci-kuci yang masih tertata rapi dan juga ada kain-kain tenunan yang biasa dipakai oleh masyarakat pada zaman dahulu. Selain itu juga ada replika senjata dan juga beberapa alat musik yang tersedia di lantai 1. Sekarang kita ada di lantai 2. Lantai 2 adalah lokasi untuk putri raja atau kamar putri raja yang belum menikah. Lantai 2 atau juga dikenal dengan Ajungan Paranginan berada pada lantai 2, berfungsi sebagai tempat putri raja yang belum menikah atau berkeluarga atau gadis pinangan. Di lantai 2 kita juga bisa melihat beberapa peninggalan-peninggalan seperti peci-peci dan peninggalan-peninggalan lainnya. Di sini kita juga bisa melihat kamar putri raja pada saat itu. Sekarang kita ada di lantai 3 atau lantai paling atas. Di sini adalah tempat penyimpanan pusaka raja seperti mahkota dan lain-lainnya. Sekarang kita ada di jalan persimpangan antara rumah besar dan juga dapur dan tempat untuk pelayan. Di sini adalah tempat pelayan dan di sana adalah dapur kerajaan. Ayo kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini dulunya adalah kamar pelayan yang dialihfungsikan sebagai ruang untuk rapat dan juga ruang-ruang penyimpanan pusaka-pusaka ataupun bendali-bendali kenang-kenangan dari pendatang-pendatang yang datang ke Pagariang. Selanjutnya, dapur. Dapur terletak pada bagian belakang rumah gadang. Dapur mempunyai 2 ruangan. Ruangan sebelah kiri merupakan ruangan para dayang, berfungsi sebagai tempat para dayang yang berjumlah 12 orang untuk beraktivitas. Setelah itu, ruangan sebelah kanan berfungsi sebagai tempat memasak dengan perkakas atau alat-alat dapur yang masih serba tradisional. Dapur Istana Bahasa Pagariang dibuat terpisah dengan bangunan utama dan dibungkan oleh sekat yang dinamakan dengan salasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Viva Mardia dari kelas 12 IPA 1 Iya. MAN 2 Bukit Tinggi. Saya ingin bertanya sedikit tentang Istana Bahasa Pagariang. Luas tempat ini sendiri sekitaran berapa ya, Bu? Kalau dulu sebelum diperluas itu ada sekitar 13 hektar. 13 hektar. Nah, tapi kalau setelah diperluas dengan parkiran dan segala macamnya itu bisa sampai kalau saya tidak salah 17 hektar kalau saya tidak salah jadinya. Kalau dibangunnya tahun berapa, Bu? Kalau ini udah bangunan replika kedua, dibangun tahun 2008, selesainya 2013. Bangunan asal atau bangunan aslinya tuh dulu dibangun tahun 1347. Tepatnya pada di lokasi Bukit Batu Patah namanya. Tapi bangunan tersebut sudah terbakar habis tahun 1804 masa Perang Padri. Setelah itu dibangun replika kedua, dipindahin ke sini ke lokasi Pagaruyung itu tahun 1976. Namun sayangnya terbakar juga bangunan tersebut tahun 2007 karena sambaran petir. Baru dibangun ini bangunan replika kedua dibangun 2008 selesai 2013. Kalau tempat ini dijadikan tempat wisata sejarah diresmikannya pada tahun berapa, Bu? 1976 pertama kali. 1976. Jadwal ada nggak, Bu, jadwal-jadwal tertentu tempat bukanya atau memang tiap hari, Bu? Iya, kita buka tiap hari libur nasional kita tetap buka. Ada biaya masuknya, Bu? Kalau buat biaya retribusi tentu ya. Tadi berapa kakak-kakaknya bayar? 30 berarti 15.000 satu Iya. orang, benar. Untuk dewasa 15.000, untuk anak-anak itu 7.500 dihitung dari anak SMP ke bawah 7.500, SMP ke atas itu 15.000, untuk mancanegara itu 25.000.
Ada nggak Bu, kontribusi warga di sekitar sini untuk, Istana Bakso Pagarian itu sendiri? Kalau kontribusinya adalah, ya ikut membantu menyertai, fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Contohnya pakaian-pakaian adat itu dikelola oleh masyarakat sekitar atau organisasi masyarakat. Jadi bukan dikelola pemerintah, jadi ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Kemudian, kayak yang jualan-jualan, kemudian penyewaan-penyewaan, sepeda atau alat-alat transportasi itu semuanya masyarakat sekitar. Kalau dampak, ekonomi atau sosial budaya ada nggak Bu untuk masyarakat di sekitar sini? Pastinya, pasti ada dampak ekonominya dengan ikut terlibat aja mereka di sini tentu ada dampak ekonominya. Kalau dampak sosial budayanya ya mereka lebih memahami tentang adat budaya Minangkabau dan mereka mampu menyampaikannya juga kepada pengunjung yang datang. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin hanya sampai di sini perjalanan kita di Istana Bakso Pagariang. Terima kasih telah mengikuti saya untuk melihat-lihat dan mengenal sejarah Istana Bakso Pagariang. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Ada begitu banyak waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak saya ketahui sama sekali. Dan ketika saya mempelajarinya, mereka selalu menarik. Jujur, kita memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekayaan. Apa yang tidak kita miliki adalah kemauan. Dan itu bukan alasan yang akan diterima oleh sejarah. Sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Sekarang kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak pernah belajar apapun dari sejarah.